Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Arsitektur Nusantara dan Asia. Ini adalah pertemuan ketiga dan kita membahas materi tentang arsitektur vernakular. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah diuraikan bahwa arsitektur dan gaya bangunan di Indonesia secara umum dibagi dalam 5. Salah satunya adalah arsitektur vernakular. Maka di hari ini kita akan mengupas apa itu arsitektur vernakular. Vernakular berasal dari bahasa Latin, yaitu vernaculus, berarti asli, atau dalam bahasa Inggris native. Definisi arsitektur vernakular menurut Paul Oliver dalam buku Ensiklopedia Arsitektur Vernakular menyebutkan bahwa arsitektur vernakular adalah arsitektur yang dibangun oleh masyarakat setempat dengan teknologi sederhana yang sesuai dengan konteks lingkungan sumber daya setempat. Sedangkan Yosef Priyotomo, arsitek Indonesia, menyatakan bahwa arsitektur vernakular sering disamakan dengan arsitektur tradisional, di mana kata tradisi dapat diartikan sebagai pewarisan atau penerusan norma-norma adat istiadat atau pewarisan budaya turun-temurun dari generasi ke generasi. Arsitektur vernakular juga adalah arsitektur rakyat atau dalam bahasa Inggris disebut folk architecture, yaitu menyimbolkan budaya suatu bangsa dengan beberapa atribut yang melekat di dalamnya. Arsitektur vernakular juga adalah arsitektur lokal, indigenous architecture, yaitu arsitektur yang beradaptasi dengan kondisi budaya, geografi, iklim, dan lingkungan. Arsitektur vernakular juga adalah arsitektur alamiah, spontaneous architecture, arsitektur yang dibangun oleh suatu masyarakat berdasarkan proses alamiah seperti kebutuhan dasar manusia. Gambaran pengertian arsitektur vernakular tadi dapat dilihat dalam skema gambar berikut. Arsitektur vernakular juga merupakan arsitektur asli, arsitektur tradisional, arsitektur alamiah, arsitektur lokal, dan juga arsitektur rakyat. Jika kita melihat Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki berbagai kekayaan arsitektur vernakular yang khas. Bisa dilihat dari gambar ini, mulai dari Aceh, Melayu, Karo di bagian Pulau Sumatera, Batak Toba, semakin ke selatan Minangkabau, masuk ke Pulau Jawa. Setiap daerah, setiap suku memberikan bentuk arsitektur unik dan berbeda. Namun, secara umum bisa ditemukan ciri-ciri arsitektur Nusantara dan Austronesia, yaitu yang pertama, tipe rumah panggung. Sebagian besar rumah vernakular Indonesia, kecuali rumah Jawa, Bali, Lombok, dan Papua, menggunakan struktur rangka tiang kayu atau tipe rumah panggung.
sebagai upaya adaptasi dengan iklim dan geografi, menggunakan sistem sambungan tarik dan tekan atau sistem PEN tanpa menggunakan paku dan cross-lock foundation. Yang kedua, ciri-cirinya tiang bangunan mempunyai alas batu, di mana tiang tidak ditanam di dalam tanah, melainkan beralaskan batu sehingga lebih fleksibel ketika ada goncangan gempa. Bisa dilihat di posisi panggung dan ada batu di bawahnya. Ya. Oke, yang ketiga, lantai bangunan didukung oleh tiang dan balok kayu yang saling mengikat satu sama lain. Biasanya tanpa menggunakan paku. Ciri-ciri arsitektur Nusantara juga memiliki pemanjangan bubungan atap, sering dengan sopi-sopi yang mencondong keluar. Seringkali pemanjangan dibuat lekukan sehingga menimbulkan daya tarik elastis. Dominasi atap tampak pada keseluruhan bangunan. Proporsi atap lebih besar daripada badan dan kaki bagian bawah bangunan. Selain itu, atap pelana lebih umum digunakan. Pada gambar ini bisa dilihat bentuk elastis atap, sopi-sopi pemanjangan, dan lebih besar atap daripada bagian bawahnya. Selanjutnya, ciri-cirinya adalah memiliki ornamen pada dinding penutup atap yang menyimbolkan status sosial, kekuasaan, dan karakteristik budaya. Pada gambar berikut bisa dilihat lebih jelas. Atap miring dengan jurai yang diperpanjang dengan bagian depan atap yang condong mencuat keluar. Ini rumah adat Toba, rumah tradisional Toba, dan ini Toraja. Kemudian tiang bangunan atau kolom mempunyai alas batu. Bagian bawah panggung ya, tidak langsung ke tanah. Ciri berikutnya di gambar ini bisa lebih jelas. Lantai bangunan didukung oleh tiang dan balok kayu yang saling mengikat. Ini sambungan-sambungannya dan tidak pakai paku. Kemudian memiliki ciri ornamen pada dinding penutup atap yang menyimbolkan status sosial, kekuasaan, dan karakteristik budaya. Ada kepala kerbau, kemudian ornamen-ornamen, ukiran-ukiran yang memiliki arti. Jumlahnya juga memiliki arti. Ciri berikutnya menggunakan bahan yang berada di dekat perkampungan dan menggunakan konstruksi sederhana. Misalnya materialnya ijuk, papan, konstruksinya juga konstruksi kayu sesuai dengan material yang ada di sekitarnya. Ini gambaran arsitektur vernakular Indonesia lainnya menggunakan tanduk kuda dan umumnya menggunakan atap pelana. Tanduk kuda dan atap pelana. Bangunan vernakular Indonesia jika ditinjau dari fungsi umumnya terdiri dari 3 bagian. Rumah tinggal, balai adat atau ruang pengadilan atau ruang musyawarah, dan yang ketiga adalah lumbung, tempat penyimpanan hasil panen. Pola peletakan bangunan juga membentuk pola perkampungan tradisional. Salah satunya yang pertama pola perkampungan linear, yaitu posisi bangunan saling berhadapan. Bisa dilihat pada perkampungan Batak Toba, Bali Aga,
dan perkampungan Ketekesu. Ini gambar pola perkampungan linier, berada di dalam garis linier ya. Toraja. Nah, yang kedua juga membentuk pola perkampungan konsentris. Pola ini terdapat pada perkampungan di Flores dan Sumba serta Jawa Tengah. Tantangan perkampungan seperti ini memiliki bagian tengah yang dianggap sakral dan penting. Misalnya ruang terbuka sebagai tempat berkumpul, batu megalit, tugu, atau kuburan nenek moyang. Orientasi barisan rumah menghadap ke titik di tengah yang terdiri dari beberapa layer berdasarkan hierarki atau kedudukan dari status sosial masyarakat. Pola perkampungan konsentris. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana tantangan ruang arsitektur Nusantara, arsitektur vernakular Indonesia secara horizontal, vertikal, dan bagaimana bentuk dan morfologi ruangnya. Secara horizontal kita bisa lihat pada denah bangunan tradisional. Terdapat bagian rumah yang dianggap paling sakral atau suci, yaitu bagian yang paling dalam atau bagian yang paling belakang, sehingga menjadi tempat pemujaan atau penyimpanan benda-benda keramat atau warisan leluhur. Di rumah Jawa, ruang yang paling suci berada di bagian inti rumah yang disebut dalam, tepatnya sentong. Di sini ya. Ini bagian dalam dan ada sentong di tengahnya. Di rumah Batak Toba, bagian yang paling penting terletak pada sisi sebelah kanan belakang dari interior rumah yang disebut Jabubona. Tatanan ruang secara vertikal kita bisa lihat ketika memotong bangunan vernakular tersebut. Di pembagian ruang pada rumah adat Batak Toba bisa dilihat ada 3 bagian. Bagian atas, tengah, dan bawah. Pembagian ini dipengaruhi oleh kondisi alam dan kosmologi masyarakatnya. Bagian atas sebagai ruang yang paling sakral sehingga barang-barang yang dianggap keramat disimpan di ruang atas ini. Di bagian tengah adalah untuk interaksi kehidupan manusia dan di bagian bawah untuk binatang, ternak, atau gudang. Tatanan ruang arsitektur tradisional di Indonesia dari segi bentuk dan morfologi umumnya terdiri dari bentuk bangunan yang persegi panjang dan bujur sangkar seperti rumah Aceh, Melayu, Batak, Nias Selatan, Mentawai, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Sumba. Namun, ada yang menggunakan bentuk elips dan lingkaran. Seperti rumah di Nias Utara, Lombok, dan Papua. Bentuk dan organisasi ruangnya tergantung kepada kebiasaan dan adat istiadat setempat. Tatanan ruang dalam rumah tradisional juga merupakan tipe rumah komunal. Terdapat beberapa keluarga yang memiliki kekerabatan yang terdiri dari beberapa generasi yang berbeda, tinggal dalam satu rumah besar. Pembatas di dalam rumah berupa dinding atau perbedaan tinggi lantai, bahkan hanya alas tikar. Penghubung ruang berupa ruang bersama. Contoh ini bisa dilihat pada rumah Batak Toba, Karo, Minangkabau.
Mentawai, Flores, Sumba. Bisa dilihat dalam pembagian ruang dalam rumah Gadang Minangkabau. Pengaturan ruangnya berdasarkan konsep gender. Wanita di bagian dalam atau belakang rumah, pria di depan atau di luar rumah. Tatanan bangunan dilihat dari bentuk struktur dan fitur morfologis rumah-rumah tradisional Indonesia bisa dilihat terdiri dari dua macam. Ruang tradisional berdasarkan prinsip tipikal tradisi arsitektural Austronesia kuno, yaitu struktur kotak yang didirikan di atas tiang pondasi kayu, dapat ditanam ke dalam tanah atau diletakkan di atas permukaan tanah dengan pondasi batu. Lantai pengguna itu ada di atasnya. Teknologi bangunan vernakular umumnya menggunakan bahan teknik konstruksinya sederhana, yaitu menyusun tiang dan balok, menggunakan konstruksi dengan alat khusus sederhana seperti kampak, gergaji, pahat, atau parang. Untuk kemudahan pemasangan, tiang dan balok disambung terlebih dahulu, baru secara bersama-sama ditegakkan di atas batu pondasi. Penyusunan dan pengikatan tiang dan balok pada prinsipnya tidak menggunakan paku, tapi menggunakan sambungan lobang dan pasak, sambungan paku dan sambungan taki. Ini dapat dilihat konstruksi pada rumah Nias dengan menambahkan penopang atau batang silang membentuk huruf X dan Y, dan juga dapat dilihat pada bangunan rumah Batak Toba. Material rumah adalah material alami, bisa dilihat bahannya kayu, bambu, daun palem, rumput. Material yang dapat diambil langsung di lingkungan alaminya. Untuk konstruksi bangunan lumbung di Indonesia memiliki kekhususan dengan pemasangan piringan kayu besar yang disusun di atas puncak tiang untuk mencegah hewan pengerat tikus mencapai tempat penyimpanan padi. Ini ya, konstruksi. Piringan kayu ini juga ditemukan pada bangunan lumbung di Jepang dan Cina. Bangunan tradisional di Indonesia juga memiliki ritual di dalam proses pembangunannya. Seperti pada saat pembersihan lahan rumah, penentuan titik pembangunan rumah, pendirian tiang utama, pemasangan bubungan atau atap rumah, sampai pada upacara masuk rumah. Ada juga penempatan raga-raga yang digantung di bawah atap seperti rumah Batak Toba. Selain menjadi jiwa atau nyawa dari rumah, juga berfungsi mengusir roh atau gangguan dari luar terhadap keselamatan seluruh penghuni rumah. Rumah dianggap sebagai perwujudan jagat kecil dari jagat raya. Secara vertikal merefleksikan pembagian ruang dalam alam semesta. Ada dunia atas, tengah, dan bawah. Rumah juga tempat kelahiran, perkawinan, dan kematian. Upacara dikaitkan dengan mata angin dan pergerakan matahari. Timur sebagai hal-hal yang menjadi kehidupan, sehingga wanita melahirkan ditempatkan di bagian timur rumah, dan barat identik dengan kematian, sehingga orang meninggal dibaringkan di bagian barat. Hal ini juga bisa dilihat di bangunan Toraja. Jadi Indonesia dengan arsitektur vernakular atau arsitektur tradisionalnya sangat kaya. Kalau mengutip
seorang arsitek yang konsen di dalam pelestarian arsitektur Nusantara bernama Yori Antar. Dia mengatakan bahwa Indonesia itu kalau mau adu modern dan teknologi, jelas kita follower. Tapi kalau adu budaya, kita juara satu. Ini pengembangan arsitektur tradisional, arsitektur vernakular kita yang membuat bentuk-bentuk yang luar biasa dengan bahan-bahan alami di sekitarnya. Menggali kekayaan budaya kita bisa memperkaya desain arsitektur modern kita. Bisa dilihat dari contoh-contoh bangunan yang menjadikan arsitektur tradisional di Nusantara menjadi sebagai inspirasi dalam pengembangan desainnya. Bentuk-bentuk yang diambil, tata ruang atau ornamen yang khas yang menjadi dominan dan diangkat kembali di bangunan-bangunan desain yang baru. Karena itu kekayaan ini harus benar-benar dimanfaatkan, jangan sampai hilang, digali kembali dan dilestarikan dan diperkaya dengan desain-desain arsitektur masa kini Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sampai di sini mata kuliah kita mengenai arsitektur vernakular khususnya di Indonesia. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.